semacam sharing gitu ya. Kalau misalnya nanti dari aku kurang atau gimana gitu mungkin bisa koreksi gitu. Kayak, oh mas itu kayaknya nggak kayak gini deh gitu. Langsung chat aja di kolom komen atau mungkin resen gitu. Gitu. Oke. Terus mungkin pada hari ini kita nggak cuma ngebahas tadi case yang minggu lalu aja. Jadi kita juga bakal ngebahas tentang materi-materi tentang mesin expert ya. Blok-blok fungsi di mesin expert buat nanti study case minggu depan gitu. Oke. Jadi yang pertama, study case pertama gitu. Nah, mungkin ini review soalnya lagi dan ini ada tambahan gambar ya, gambar ilustrasi HMI-nya gitu. Dan ini dibuat pakai softwarenya Schneider juga, Vigio gitu. Ini ilustrasi sederhana aja sih gitu. Jadi kayak ada tombol start, tombol stop, alarm. Terus ini karena artificial lift, jadi pakai pompa kayak gini dan sensor tekanan sama sensor tuh, suhu gitu. Oke, deskripsinya di lapangan minyak darat, beberapa sumur memerlukan sistem pengangkatan buatan untuk mengalirkan minyak ke permukaan karena tekanan reservoir yang tidak mencukupi. Nah, di sini ada tasnya itu. Nah, di sini ada kondisi operasional, pompa beroperasi jika tekanan dan suhu dalam batas aman. Jadi N ya di sana dipakai jadi tekanan dan suhu. Terus manual, jadi ada push buttonnya buat start sama stop gitu. Kemudian ada safety-nya gitu. Jika sensor mendeteksi abnormal, maka sistem harus dihentikan. Tuh, mungkin oke, mungkin daripada berlama-lama kita langsung saja ke mesin expertnya gitu. Oke, udah kelihatan kan ya? Oke, eh ya sebagaimana yang udah dijelasin minggu kemarin, itu kan tentang logik sederhana lah ya, logik sederhana, masalah on, air dan gitu-gitu ya. Jadi di sini implementasinya kita kayak sebenarnya yang ngerjain logik biasa gitu, tapi ada contoh kasusnya gitu. Nah, di sini udah aku kerjain gitu ya. Jadi di sini masih menggunakan input digital semua gitu. Oke, mungkin pertama ya, dari pertama di sini ada push button start ya. Jadi push button start nanti bakal nyalain pompa. Nah, karena di sini push button ya, push button kan kalau misalnya kondisi real ya, kondisi hardware push button Mohon maaf, berhubung pemateri kita terkendala internet, jadi mohon ditunggu ya teman-teman.
Oke, oke. Halo, halo. Oke, cukup kacau juga di sini. Sorry tadi nggak tahu kenapa laptopku tiba-tiba logo WiFi-nya itu hilang gitu ya. Sama tadi agak bermasalah sinyalku juga. Mohon maaf ya guys ya. Suaraku udah masuk kan, udah aman kan? Oke, oke, oke. Sorry, 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 sorry. Supaya dikasih kejutan dulu. eh Ya, oke. Eh, oke, oke. Suaraku udah masuk kan ya? Aman kan ya? Halo, halo, halo. Sudah Oke, masuk, Kak. sorry, sorry, sorry. Oke, oke. Jadi sampai mana ya? Oh ya, self holding ya, self holding. Jadi eh, buat nyalain pompa itu kan pakai push button. Jadi kalau push button itu kan dia kadang kan temporary kadang balik lagi. Jadi kita pakai self holding seperti ini, gitu. Oke. Terus di sini ada room kedua. Room kedua ini sensor file and save gitu. Jadi berdasarkan study case-nya itu kan, jadi ada sensor aman dan sensor gagal gitu. Nah, jadi kita di sini pakai on off aja gitu untuk simulasi sederhana. Kemudian di sini yang ketiga itu ada alarmnya. Oke, langsung kita coba saja ya, guys ya. Oke, der. Tuh, kemudian tuh, kita coba kontrol start controller. Nah, oke. Nah, kondisi pertama itu ketika kita nyalain pompa. Ketika kita nyalain pompa itu start, bentar, bentar, ini kayaknya ada kesalahan. Kayak aku close close ini dulu deh. Aku buka lagi nanti. Ya. Oh ya, udah. Oh ya, oke, sorry, sorry, sorry. Tadi mungkin karena masih ini ya, masih apa? Kata tadi laptopku ngehang, jadi harus ku open close lagi mesin exportnya. Oke, nah kita start controller. Nah, kan ini kan kondisi pertama ini kan kita sensornya masih off ya. Jadi sensor file and save-nya itu masih open gitu. Nah, ketika kita pencet start, sorry, kita pencet, oke, gitu kita pencet start, dir. Nah, ini pompanya nggak nyala karena apa? Karena sensor temperatur sama sensor tekanan itu masih fail, jadi masih 00 gitu ibaratnya, masih false. Nah, jadi ini kita off-kan lagi. Jadi ketika ini nyala dan ini kita nyalain temperatur dan sorry ya guys ya. Nah, oke. Ehm, Sekarang mesin exportnya udah kelihatan ya, kan?
sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. Ah, nah, tadi sampai kita ulang lagi. Hmm, ya. Ketika tekanan aman dan tekanan suhu aman, nah indikator sensor menyala. Nah, indikator sensor menyala itu mengaktifkan kontak yang di sini gitu. Nah, ketika kontak di sini udah nyala, gitu kita bisa nge-start pompa. Nah, jadi kita pencet start, itu pompanya nyala. Nah, terus ketika kita, ini kan push button ya, jadi ketika lepas, nah pompanya masih tetap nyala gitu, karena sistem self holding ini gitu. Gitu. Nah, terus kemudian eh, seandainya si sensornya ini mati gitu, mati. Nah, salah satu mati, maka bakal ini kan karena logic N ya. Jadi dia bakal nge-false dan indikator sensor nyala. Ketika indikator sensor nyala, si coil ini bakal si coil ini, si kontak ini bakal energize si kontak yang ini. Jadi kontak yang ini jadi normally open lagi gitu. Jadi kebuka dan pumpnya berhenti gitu. Gitu sih. Mungkin ini masih yang pertama memang masih agak sedikit sederhana ya gitu. Sederhana gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain dulu deh gitu. Mungkin sebelum kita uh, ada pembahasan cara lainnya lah pokoknya mengenai si uh, kondisi ini gitu. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu gitu. Kalau nggak ada, udah aman ya berarti ya. Kalau misalnya nggak ada berarti aku coba ada cara. Jadi kan ini kan kita kan masih pakai digital semua ya. Kalau misalnya digital doang itu kan agak kurang asik gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya ini kan cuman on gini kan, terus kita pencet off in manual gitu. Nah, ketika ininya nyala dua-duanya, ini baru bisa nyala. Kalau ininya mati, alarmnya nyala gitu. Dan ininya keputus gitu. Terus di sini ada push button stop. Misalnya kita start lagi, nah kalau kita stop, pokoknya mati. Nah, aku ada satu contoh lagi gitu. Jadi di sensornya ini kita bisa pakai apa input digital gitu ya. Kita bisa pakai input digital. Nah, sorry, kita bisa pakai input analog. Kita bisa pakai input analog. Hmm, Nah, oke. Nah, tadi kan kalau kita lihat yang apa, yang file sebelumnya itu kan cuman input digital ya. Jadi di sini uh, ada kondisi di mana kan kalau kondisi sebenarnya itu kan sensor kan analog ya. Jadi misalnya sensor temperatur gitu. Temperaturnya kurang dari 70 derajat atau temperaturnya lebih dari 70 derajat gitu. Oke. Mungkin sebelum kita mulai simulasinya, aku mau ngejelasin sedikit tentang blok analognya ini ya. Nah, jadi eh, oke. Jadi di sini kita menggunakan blok komparasi yang ada di sini, comparison blok. Nah, gimana sih bentuknya gitu kan?
Hmm. Nah, kalau kita ngelihat di apa input digital yang ini, input digital ini kan address-nya itu M ya, address-nya M. Jadi di sini masuknya itu memory bit, tuh memory bit. Nah, kalau input analog, input analog itu di sini kita menggunakan persen MW, memory words itu. Nah, persen MW. Jadi eh, di sini kita address-nya itu pakai persen MW buat si input analog gitu. Nah, gimana sih cara pakainya gitu? Misalnya eh, kita punya kondisi di mana sensornya itu ketika lebih dari 70 gitu, itu bakal aktif gitu, bakal aktif. Jadi persen MW eh, lebih dari, misalnya di sini kita kasih nomor 3 gitu ya, persen MW lebih dari 70, 70. Nah, di sini bisa kita eh, masukkan simbolnya gitu. Misalnya di sini sensor temperatur. Terus jangan lupa pilih apply ya. Soalnya kadang kalau misalnya kita lupa pilih apply itu kadang dia kayak nggak bisa kita gerakin atau gimana gitu. Atau misalnya si roomnya ini masih error gitu. Jadi klik apply. Oke. Oke. Nah, terus kemudian eh, kita bisa taruh coil. Hmm, ini. Oke. Bentar. Kenapa mesin expertku bermasalah? Hmm. Apapun jadi nggak bisa save ya. Eh, Apa kita coba ini aja ya, coba langsung simulasi aja coba ya. Ini bisa kita coba langsung simulasi. Eh, Bisa nggak? Nggak bisa ya. Kemarin udah aku coba bisa sih. Hmm.
sebentar ya. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba Ocean Expert tuh nggak bisa di launcher ya. Harusnya nggak ada masalah sih di sini. Nah, tadi pagi udah aku coba juga, tuh aman-aman aja gitu. Apa karena share screen, Bro? Bentar. Hmm, ya. Coba aku share screen-nya satu-satu aja dulu deh. Mungkin aku share screen-nya tak matiin yang lainnya. Coba. Oke. Nah, ini harusnya bisa nih. Oke, 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 oke. Ini karena aku share screen lebih dari satu tadi ya. Nggak tahu tadi kepencet lebih dari satu, jadi mohon maaf banget. Gitu. Oke, 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 oke. Nah, ini baru bisa nih, aman nih. Sorry ya, guys ya. Oke. Ah, oke, kita balik back to topic, back to topic, back to topic. Jadi di sini kan tadi kan aku bilang kalau misalnya sensor inputnya digital tuh kayak agak kurang asik gitu ya. Jadi di sini kita pakai analog, yang mana jadi bisa kita adjust nilainya gitu. Itu langsung kita coba praktekkan saja. Nah, tetap. Nah, di sini di rung pertama ini bisa kalian lihat ya di bagian sensor save ini. Nah, di sini kan ada sensor tekanan kurang dari 100 ya. Sensor tekanan kurang dari 100, sensor suhu kurang dari 70. Nah, di sini bakal nyalain coil si in sensor save ini. Nah, terus di sini di rung 2 ini ada sensor fail, sensor tekanan lebih dari 100 dan sensor suhu lebih dari 70. Nah, di sini sebenarnya bisa kalian ubah-ubah parameter dari nilai sensor ini gitu. Misalnya hmm, sensor suhunya. Di sini kan sensor suhunya kan ditaruhnya di pompa ya. Kalau kalian lihat tadi itu di pompa. Jadi bisa kalian nanti ubah berapa sensor eh, nilai suhunya gitu dan tekanannya juga berapa gitu. Kalau untuk mesin expert sendiri itu batas batas apa? Batas nilainya itu setauku sampai 1000 kalau nggak salah. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Nah, di sini value-nya itu sampai 1000 gitu. Tuh. Oke. Nah, mungkin biar lebih jelasnya bisa langsung dilihat aja ya. Nah, pertama kan kita coba nyalain pompa ya. Kita lihat dulu waktu kita mau nyalain pompa, indikator save itu udah aktif. Nah, indikator sensor fail itu belum aktif ya. Ini jadi pakai kontak normally close. Nah, jadi di sini eh di sini kan kita lihat ya nilai sensor itu masih nol. Jadi di sini bisa kita entry datanya. Kita entry, oke. Entry di sini kita bikin jadi 20. Nah, di sini bisa bikin kita jadi misalnya 50. Nah, di sini masih batas safety ya, karena ini masih di bawah 100 dan ini masih di bawah 70. Jadi nilainya true. Nah, kemudian kalau misalnya, oh ya, kita coba nyalain pompa dulu aja ya. Ini kan udah aman ya, indikator sensor safe udah aman, kita nyalain pompa. Nah, pompanya bisa nyala. Pompanya bisa nyala. Nah, terus hmm, kita ke sensor fail. Kalau misalnya di entry ini kita masukin nilai, dia kan ngomongnya di sini lebih dari 100 ya, lebih dari sama dengan 100. Kalau misalnya kita masukkan nilai di sini itu 120, kita enter. Nah, dia bakal nyala indikator sensor fail dan di sini bakal ngemutusin si sorry di sini. Di sini bakal yang tadinya normally close itu bakal normally open gitu. Dan dia bakal putus dan pompanya bakal mati. Jadi di sini kita itu pakai dua kondisi sensor, sensor safe
yaitu logic AND, dan sensor file itu logic OR gitu. Itu. Nah, kan? Oke. Terus di sini, kalau kita lihat di sini ada in sensor fail. Nah, jadi di sini kan tadi kalian lihat ya, persen MW-nya ini nilainya itu 120. Jadi ketika 120 lewat, ketika sensor tekanannya ini 120 lewat dari indikatornya 100, dia bakal nyalain si in sensor fail-nya ini, dan sensor fail-nya ini bakal nyalain si alarm begitu. Jadi kayak kalau misalnya di sini persen MW-nya aku turunin jadi 20. Nah, dia bakal nge-save lagi, ya, save lagi. Terus di sini sensor suhunya kita naikin jadi 100. Nah, di sini bakal alarm lagi gitu. Gitu deh. Nah, terus ya, tadi aku pengen ngejelasin masalah yang input analog ini ya. Nah, jadi di input analog ini kita tuh bisa pakai comparison. Kalau kita mau ngebandingin sesuatu lebih dari atau kurang dari itu, kita bisa pakai blok comparison yang di sini. Gitu. Yang mungkin bisa aku tambahin der yang baru. Nah, kita pakai blok comparison. Nah, ini baru bisa dipakai, baru bisa dicoba nanti. Jadi gara-gara share screen yang lebih dari satu, jadi kita error. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa menjelaskan kenapa gitu ya, bisa kayak gitu kayak gitu. Nah, oke. Ini kita coba tambah kontak. Kita pakai tambah coil. Nah, nah, di sini adalah blok comparison. Nah, di sini address-nya itu, nah kalau kita mau pakai simulasi ya, simulasi. Simulasi itu pasti kita pakai address yang memory object. Kalau memory bit untuk digital, memory words itu untuk analog. Nah, kalau kita pakai hardware yang PLC hardware-nya itu, kita itu pakai I/O object. Oke, di sini. Nah, kita pakai I/O object. Nah, ada analog input sama ada analog output. Nah, di sini kok cuma 4? Kok cuma 4 ya? Seperti bagaimana udah jelasin minggu lalu. Jadi karena konfigurasi PLC yang kita pakai itu ini apa? eh Sorry, ini tadi aku ngeditnya belum tak stop. Nah, ini kadang-kadang kita suka suka lupa matiin apa star controller sama launch simulator ini, jadi nggak bisa dipindah-pindah apa menu gitu. Nah, kalau kita lihat di konfigurasi di sini kan kita pakai hardware PLC-nya itu yang TM221M16R gitu. Yang analognya ini itu kita pakai TM3AQ4, yang mana TM3AQ4 ini itu cuman analog output. Nah, analog output, makanya analog output di sini cuma 4 karena hardware-nya itu sendiri itu cuma 4 analog output. Dan kenapa analog inputnya itu ada 2? Karena ya di sini juga cuma 2 gitu kan. Di PLC ini analog inputnya juga cuma 2 gitu. Jadi kalau kita mau simulasi itu kita bisa pakai yang memori object. Kalau pakai yang hardware itu kita bisa pakai yang I/O object gitu. Jadi di sini saya bisa pencet memory words. Nah, ini kan banyak banget ya. Ada MW berapa gini, sekian sekian sekian. Nah, ini memang buat si softwarenya gitu, ibaratnya gitulah. Nah, gitu di sini kita bisa masukkan misalnya persen MW berapa, mau 4 misalnya. 4. Nah, bakal kita bikin tanda lebih dari sama dengan, misalnya lebih dari sama dengan 200. Oke, di sini bisa kita bikin misalnya di sini
sensor flow gitu ya misalnya ya, sensor flow. Oke, oke, sensor flow di apply. Dan lupa apply ya. Kadang tuh, oh sorry salah, saya tulis di sini malah. Nah, nah, apply. Jangan lupa apply ya. Jadi kadang kalau misalnya kita nggak apply itu kadang suka error-error atau yang nggak bisa dipindah-pindah menu atau gimana gitu. Nah, jadi kita kita udah pencet apply itu nanti nanti otomatis address-nya bakal bikin kayak gini gitu. Sensor flow lebih dari 200. Nah, oke. Nah, di sini kita coba taruh address misalnya bebas di sini misalnya 19 gitu. Nah, di sini kita coba simulasi ini. Ini. Nah, dan lupa start controller supaya bisa di otak-atik kan. Gitu. Nah, di sini kita bisa pencet ini. Nah, di sini bisa kita adjust misalnya 1000 gitu. Nah, di sini 1000 kan ketika kita pencet 1000 dia kan lebih dari 200. Jadi otomatis dia bisa nyalain si coil. Kalau kita turunin jadi 200 gitu. Aduh, sorry. Pencet. Nah, yang jadi 199. Nah, dia bakal mati. Jadi sesuai sama si lebih dari sama kurang dari ini. Begitulah. Nah, jadi ya mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tadi mungkin terlalu banyak kekacauan. Mungkin pengen nanya dulu. Tadi yang digital gimana? Atau yang tadi ini gimana? Mungkin tanya aja dulu nggak apa-apa gitu. Sebelum kita lanjut lagi ya. Soalnya masih banyak sebenarnya yang harus dibahas di hari ini gitu. Tuh. Ini masalah input analog mungkin kalau masih mau bingung gitu mau ditanya atau study case-nya tadi mungkin kurang jelas di mana gitu. Mungkin bisa bisa di chat aja gitu atau resen ya biar semuanya clear gitu. Biar enak. Kalau apa? Oke, oke. Mungkin kalau nggak ada aku bisa langsung next lagi ya daripada apa? Ntar takut waktunya nggak cukup. Mungkin kalau misalnya udah aman aku bisa jadi cara masing-masing input analog gimana ya? Ah, oke. Cara mengasihkan informasi online. Oke. Gini. Jadi pertama-tama memang harus di launch simulator dulu ya. Harus di launch simulator. Oke. Terus terus kita start controller. Ketika udah aktif, nah di sini nih ada ini, ada apa? Tanda ini loh. Nih, tanda ini di bloknya ini. Kita bisa klik, klik persen ini, terus kita bisa ubah angkanya. Misalnya 20, nah, masukin 100, masukin 400, terus ini nyala. Begitulah. Kita masukin 1000. Nah, oke. Nah, tuh. Oke. Hmm. Hmm, mungkin kalau misalnya nggak ada yang ditanyain lagi, uh, kita bisa next ya. Dan mungkin nanti leadernya, mungkin bagi mau yang mau memahami leadernya, mungkin bisa nanti di-share sama panitia ya. Jadi kita sediain kok, baik yang digital maupun yang analognya gitu. Gitu. Nah, sekarang aku bakal share screen lagi. Jadi ini pelajaran bagi saya. Kalau mau share screen mesin expert jangan share screennya lebih dari 2 tab gitu ya.
Oke. Hmm, sudah terlihat belum share screen-nya, Bis? Aman ya? Oke. Nah, tadi kan kita kan minggu kemarin kan udah ngebahas tentang logic and or dan logik-logik sederhana lainnya lah. Udah dijelasin minggu kemarin dan udah apa ngerjain study case-nya juga gitu kan. Contoh logic and or sederhana gitu. Nah, sekarang kita bahas akan ngebahas timer and counter. Apa sih timer and counter gitu kan? Dan bisa dulu di Oke. Nah, timer and counter. Nah, jadi kalau kalian tahu sistem delay gitu, misalnya kayak ada jeda dulu sebelum sensor menyalakan aktuator gitu, atau misalnya di area-area konveyor, belt konveyor gitu yang misalnya konveyor-konveyor barang atau konveyor-konveyor makanan minuman itu kan kadang suka apa bisa oh misalnya 10 barang sudah masuk atau 11 barang udah masuk nah, itu bagian counter gitu. Nah, gitu gitu. Nah, mungkin kita langsung aja next pertama timer. Nah, di sini kita hanya fokus pada tiga fungsi dari timer gitu, di mesin expert. Jadi di mesin expert itu bentuk logo blok fungsi timer itu gini. Nah, nanti kita bakal lihat di mesin expert lah, biar yang lebih jelas gitu. Di sini kita perkenalan dulu. Nah, di sini ada tiga timer yang bakal kita bahas. Yang pertama timer on atau tone gitu, timer on delay. Nah, simpelnya tone itu tuh aktif ketika sudah mencapai preset. Nah, jadi eh, timer ini akan mengaktifkan sesuatu gitu. Akan mengaktifkan key, karena outputnya key ya, akan mengaktifkan key ketika sudah mencapai preset. Ini preset. Kemudian ada timer off, itu dia mati ketika sudah mencapai preset. Jadi dia bakal mematikan key gitu, output key ketika sudah mencapai preset. Kemudian ada timer pulse. Timer pulse itu yaitu dia aktif ketika dalam waktu preset. Jadi eh, key-nya itu atau yang dihidupkan itu aktif dalam batas waktu preset. Kalau misalnya presetnya 10 detik, berarti nyalanya 10 detik. Gitu. Oke. Kenapa harus ada? Nah, ini sedikit cerita ya. Kenapa kenapa sih si timer ini harus ada itu kenapa gitu kan? Nah, yang gambar pertama ini gambar ini ya, gambar level transmitter itu jenis magnetron, level transmitter tipe float. Nah, dia itu transmitter yang punya pelampungnya gitu, jadi mengambang gitu. Nah, biasanya transmitter-transmitter gini ini biasanya dipakai buat limit switch, misalnya di tangki gitu, di tangki. Nah, itu uh, misalnya buat tangkinya ini ketinggiannya over gitu, height limit height-nya misalnya 100 milimeter gitu, 100 milimeter, 1000 milimeter gitu, 1000 milimeter atau 1 meter gitu. Nah, dia bakal hide dan bakal mengaktifkan limit switch. Nah, gimana fungsi timer gitu kan? Fungsi timer yang tadi ini gimana gitu kan? Nah, nah, fungsi timer ini gimana? Nah, pada kondisi realnya itu eh apa? Level controller pada sistem industri itu dia itu penuh banyak sinyal-sinyal palsu. Jadi misalnya ya, misalnya limit switch pada tangki air itu misalnya dia di 5 meter. Ketika sensornya itu kena 5 meter, airnya itu naik dan kena sensor tingginya 5 meter. Nah, si
si controllernya ini atau si level transmitternya ini di proses load controllernya ini nggak langsung bakal mengaktifkan sesuatu. Itu pasti ada jeda sekitar beberapa detik lah, 5 detik sih biasanya, 5 detik supaya baru nanti si eh, apa mengenergize sesuatu gitu. Atau misalnya menghentikan pompa atau misalnya menyalakan alarm atau sebagainya. Jadi ketika airnya naik, tek, kena limit switch, itu nggak langsung nyalain pompa atau berhentiin pompa atau nyalain alarm nggak langsung. Tapi dia bakal ada jeda 5 detiknya dulu. Di 1, 2, 3, 4, 5 supaya pompanya nanti mati atau alarmnya nanti nyala. Supaya apa? Ya supaya mengatasi sinyal-sinyal palsu ini gitu. Karena kita nggak tahu nanti di kondisi real tuh bisa aja kayak eh, kok ini tiba-tiba nge-switch sendiri gitu. Padahal sebenarnya bukan kondisi yang diinginkan gitu. Jadi ya itulah fungsinya delay tadi supaya ya dia tidak mau masukin sinyal palsu. Terus di sini ada contoh call feeder ya. Di sini ada umpan batu bara. Jadi di sini ini call feeder namanya. Jadi ini tabungnya ini di dalam tabungnya ini ada belt conveyor gitu yang jalan yang ngebawa batu bara. Nah, jadi batu bara itu dari atas ke atas masuk nah, ke dalam sini. Nah, nanti bakal diterusin ke bawah di lantai bawah itu batu bara. Nah, di dalam sini ini nih juga ada si level switch bukan level switch sorry limit switch. Jadi kan ini batu bara masuk sini kan nggak semuanya terukur ya. Jadi ada yang kadang batu baranya gede banget gitu misalnya segede segede ada yang segede ban gitu misalnya. Masuk. Nah, jadi ketika si limit switch-nya itu kena kena batu bara yang gede, dia kan bakal nge apa? Kalau misalnya batu baranya kecil-kecil aja gitu ya, kecil-kecil aja gitu, lewat itu kan biasanya waktunya yang kadang kenanya kayak limit switch-nya tuh kena tek gitu kan. Maksudnya langsung kena aja gitu. Jadi dia menganggap bahwa oh aman kok ini, nggak ada yang nyangkut gitu, nggak ada yang nyangkut gitu, aman langsung lewat aja gitu. Jadi fungsinya si timer tadi itu apa? Supaya kalau misalnya ada batu bara yang gede gitu, ketika dia kena apa level limit switch, tek. Nah di situ kan dia bakal ngehitung gitu berapa lama si limit switch-nya ini ini ngenahan gitu. Kalau misalnya 10 detik, nah 10 detik baru dia nanti ngeberhentiin si konveyor atau melakukan menyalain alarm gitu atau gimana gitu. Jadi ya supaya mengatasi sinyal palsu sih gitu, mengatasi sinyal palsu tadi gitu. Gitu. Nah, terus di sini ada fungsi filling ya, fungsi filling filling misalnya air minum atau kemasan-kemasan industrial gitu ya, produk-produk industrial gitu. Nah, di situ kan kalau biasanya kita ngisi kan biasanya pakai ini ya, pakai waktu ya, supaya otomatis. Jadi misalnya 10 detik airnya bakal ngisi 10 detik, set 10 lanjut, 10 lanjut gitu. Gitu, oke. Kita langsung lanjut ke counter. Gitu. Nah, di counter ini ada apa sih? Gitu. Di counter ini ada beberapa fungsi ini ya. Fungsi ini itu ada reset, set, count up, count down gitu. Nah, reset ini ya fungsinya untuk ngereset si preset ini supaya kembali ke nol gitu. Dan setnya ini bakal nge-energize si presetnya, si counternya bakal menuju preset. Nanti ya lebih jelasnya nanti bakal kita perlihatkan di mesin expert lagi. Tuh. Mungkin counter dipakai di mana gitu mungkin udah aku bilang tadi ya itu bisa dipakai di konveyor-konveyor di barang-barang gitu barang-barang yang banyak yang memerlukan perhitungan. Nah langsung aja ya daripada kelamaan ya banyak kelamaan Fafifu langsung aja ke mesin expert langsung guys. Oke. Oke, ntar aku coba searching lagi supaya tidak error.
Udah kelihatan ya harusnya. Oh ya udah kelihatan. Oke. Ya. Ya. Nah, di sini ada blok timer ya. Jadi ini blok timer ini dari mana sih gitu. Nah, di sini kita di bagian bagian atas ini itu ada apa logo kotak, ada garis tiga dan garis satunya. Nah, di sini kita bisa pilih yang paling atas ini, yang logo jam, timer, kita pilih, kita masukin ini. Nah, ini timer. Nah, di dalam timer ini itu kalau kita geser kursor ke sini, itu kita bisa ketemu ada type, preset, time based, retentive, dan web preset. Nah, si tab ini bakal si tab ini ada tiga opsi, ton, off, TP. Tadi yang bagaimana udah aku omongin tadi di PPT, ton itu dia bakal aktif ketika mencapai preset. Nanti bakal kita lihat. Nah, di sini ada preset. Di sini preset itu ya waktu yang kita tentuin sih. Gitu. Misalnya 5 5 gitu. 5 gitu. Kalau bisa di 5 5. Misalnya di sini time base-nya berapa? 1 sekon. Play. Oke. Nah, retentif ini apa sih? Retentif itu semacam ya nanti lah ya. Nanti bakal kelihatan kok. Bakal aku jelasin di simulasinya aja biar biar kelihatan di simulasinya gitu. Oke. Ini coba kita taruh-taruh kontak dan koilnya dulu. Nah, jangan lupa kita kasih address. Kalau kasih address dia bakal apa? Bebas sama mau kasih kali berapa. Oke. Oke. Nah, ini pertama kita coba di timer on ya. On. Timer on delay. Nah, kita coba langsung atur. Terus kita untuk nge-lag ya. Mesin expert nge-lag. Tinggal aku gimana. Nah, oke. Nah, si ton tadi kan yang aku bilang itu akan aktif ketika dia sudah mencapai preset. Jadi ketika ada input masuk, dia bakal ngehitung dulu berapa detik, tap, 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 baru nyalain sesuatu. Bisa lihat aja langsung. Tap, tap. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru nyala. Itu tadi yang aku bilang. Jadi ibaratnya dalam kondisi nyata itu ibaratnya ini kayak input sensor gitu ya. Karena ada uh, tinggi level masuk. Oh, udah masuk nih tingginya. Tapi dia nggak langsung menyalain sesuatu. Dia harus tunggu dulu apakah ini beneran sinyal sebenarnya atau sinyal palsu nih. Jadi dia ada fungsi timer di sini supaya nge-timerin gitu. Setelah kita setting berapa 10 detik atau itu ya itu urusan ini sih urusan operator nanti ya. Bagusnya gimana nanti detiknya gimana. Ini misalnya kita 5 detik, dia bakal nge-set 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, baru dia nyalain sesuatu. Kayak gitu. Nah, jangan lupa di stop dulu. Stop supaya bisa diganti-ganti. Nah, terus kita ke TOF, timer on, timer off, delay. Sorry. Nah, coba kita launch lagi. Memang harus dibolak-balik start sama stop controller.
Hmm. Nah, di sini dia bakal mati ketika sudah mencapai preset. Jadi gimana sih gitu kan? Coba kita coba pencet dir. Nah, dia nyala kan. Nah, ini kenapa lagi arah tadi? Fokuskan dulu. Ah, ya sorry sorry. Aku lupa kalau ini push button ya. Oke oke oke. Karena nggak tahu kenapa. Ya ini harusnya push button. Nah, sorry sorry. Oke. Eh, Nah, kita kembali lagi back to topic ke TOF. Nah, jadi dia itu bakal bakal apa? Jadi dia bakal ngematiin ya, bakal ngematiin mati ketika menuju ketika sudah sampai preset. Misalnya di sini presetnya 6 detik, 6 detik. Jadi ketika kita on, nah tadi aku lupa matiin. Nah, dia kan bakal mati ya, dia kan bukan timer, bukan buat timer off ya. Karena ini push button ya. Ini ibaratnya push button lah, ibaratkan push button. Jadi kayak kayak aku pencet on, kita aku lepas off. Nah, gitu kita lepas, tek. Nah, dia belum mati nih, belum mati nih. Tapi tunggu 6 detik dulu nih, baru mati nih. Tek, tek, tek. Nah, baru mati. Itu yang tadi aku bilang kayak di konveyor batu bara tadi. Jadi kayak si konveyor ini masih tetap jalan gitu. Tapi dia baru mati ketika si limit switch-nya ini nyangkut berapa detik nih, gitu. Karena kalau cuman ngeklik 1 detik doang kan, nah bisa jadi itu cuman batu bara yang bisa lewat lah gitu. Tapi kalau misalnya dia ngenahan sampai 10 detik gitu, nah ini baru nih nyangkut beneran nih gitu. Jadi contohnya tuh kayak gini gitu. Kemudian oh ya stop dulu, dan lupa di stop. Nah, kita ganti ke time pulse, time pulse. Oke. Misalnya di sini prosesnya 6 detik. Nah, di sini ketika kita pencet on, gitu kan, dia bakal menyala selama 6 detik. Terus mati. Nah, terus mati gitu. Itu untuk tempus. Nah, terus buat retentif tadi apa sih retentif gitu kan? Nah, kalau misalnya kita nyalain retentif, ya, berapa lagi? Oh iya, aku lupa. Nah, retentif, retentif itu cuman ada di time on sama time off. Nah, untuk blok fungsi time pulse, kita nggak bisa retentif. Kenapa sih gitu ya? Coba kita lihat dulu fungsi retentif itu apa sih gitu ya. Kita ke time on, tutorial 5 detik aja ya. Nah, baru bisa ada retentif. Nah, kalau kalian lihat ya, hmm,
aku pencet start. Nah, dia kan bakal nyala ya. Ketika aku lepas gitu kan, sorry, kayaknya ini kurang lama deh preset. Kita lamain presetnya 10 deh. Nah, ketika aku nyalain, dia kan bakal jalan. Ini ketika aku matiin, nah dia bakal kembali lagi ke nol. Nah, ketika retentif, ketika aku matiin, nah dia bakal berhenti di waktunya itu gitu. Gitu. Jadi ya dia semacam apa ya kayak eh, menjaga gitu. Aku kurang tahu namanya. Menjaga supaya si waktunya itu tetap pada waktunya gitu. Ketika ada eh, off gitu. Ketika ada inputnya inputnya mati atau inputnya off gitu. Jadi ya ketika tiga bakar retentif gitu. Ketika input masuk dia menghitung. Tapi ketika dia inputnya tiba-tiba lepas, jadi dia balik lagi ke reset gitu, balik ke nol. Tapi kalau pakai retentif, jadi dia mempertahankan waktunya tetap pada waktunya gitu. Tuh. Oke, kemudian kita ke counter aja ya. Ke counter. Kita tambah row baru. Oke. Nah, nah di sini counter yang kita pakai itu adalah bagian yang ini, satu 2 3 ini. Counter. Di sini juga ada counter sih, fast counter sama high speed counter. Tapi dua fungsi ini nih buat counter yang emang cepat gitu, yang nggak bisa dilihat sama mata manusia lah. Ibaratnya kayak 1 detik tuh berapa pulse kali si sistemnya itu nge-pulse gitu. 1 detik berapa pulse gitu. Karena kayak apa ya? Mungkin sensor sensor apa proximity gitu misalnya. Proximity di turbin misalnya gitu ya. Ya kan pemahaman saya itu proximity sensor proximity di turbin itu dia kayak ngitung berapa kali naik turun si gearnya itu, gitu kan. Nah, dalam 1 detik kan pasti itu putarannya banyak banget ya, putarannya banyak banget. Jadi, nah itu yang nggak bisa dilihat sama mata manusia lah intinya. Itu pakai blok yang cepat gitu, counter cepat lah ibaratnya. Untuk yang hari ini kita hanya terbatas pada blok fungsi si counter yang biasa, counter 1 2 3 begitu. Oke, mungkin aku taruh dulu kontak-kontaknya ya biar enak. Sampai sini masih ngikutin kan? Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas, aduh, apa lagi? Kalau ada yang kurang jelas bisa omong aja ya. Jadi emang banyak masalah teknis tadi. Ini mesin aspal saya tahu. Bisa aja gitu. Langsung resen atau chat aja. Kalau misalnya ada yang tinggalan atau gimana gitu.
apa kok Miss. Ini kita sama-sama belajar. Hmm, apa dulu? Nah, coba aku stop share dulu bagus. Nah, ini salahnya sama kayak yang tadi nih kan. Nah, kenapa? Nah, itu apa? Tiba-tiba error lagi ya.
Ah, ini bisa. Kalau share screen juga bisa di launch gitu. Bisa gitu. Hmm, wajib. Oke. Kita mau studi kasus dulu aja. Ah, ya, sorry guys, ini aku nggak tahu kenapa tadi ketika aku apa, ketika apa aku share screen, ketika aku share screen itu kenapa nggak tahu National Sport nggak bisa di save, nggak bisa di launcher, nggak bisa di running gitu ya pas share screen. Tapi ketika aku close screen bisa gitu. Nah terus tak stop dulu, terus tak share screen lagi, baru baru ini bisa gitu. Nggak tahu kenapa ya. Oke, mungkin langsung back to topic aja gitu ya. Back to topic ke, oh, pencet. Lagi, apa lagi? Nah, apa bisa di launch? Nah, ini bisa nih. Aneh banget. Jadi nggak bisa. Sekarang bisa. Oke, langsung back to topic aja. Kita ke counter ya, ke counter. Ke counter. Oke. Nah, di sini ada, kalau kita tarik kursor ke block counter itu ada reset, set, count up, count down, down, count overflow, reset rates, up, count overflow. Nah, apa aja sih? Gitu kan. Nah, jadi di sini itu kita ke fungsi count on dulu. Kalau kita misalnya pencet on di sini, dia bakal nge-preset satu, menghitung satu. Gitu. Kita off-kan lagi. Nah, kita pencet count up lagi, dia bakal dua, dua.
kita pencet lagi 3, kita pencet lagi 4, terus kita pencet lagi 5. Nah, baru D-nya nyala. Kalau kita lihat D tadi, D itu kan reset reach. Jadi ketika presetnya sudah tercapai, nah itu menyalakan si output D-nya ini. D-nya bakal nyala. Begitu. Terus countdown. Ya, countdown itu ya kita ngitung mundur. Ya. Jadi tadinya presetnya 5 kita turunin gitu. Jadi 4. Eh, sorry, pencet, sorry, pencet. Nah, jadi 4. Nah, ketika presetnya turun kan 4 gitu. Nah, reach-nya tidak tercapai gitu. Karena reach presetnya kan 5. Kita turunin lagi. Sorry. Ini karena bukan push button ya, jadi dia switch gitu. Jadi kita bolak-balik 0101 ya. Kita turunin lagi, kita turunin lagi gitu. Nah, kalau misalnya persennya aku lebihin jadi kan 5. Karena persennya 5 jadi dia nyala. Karena persennya 6 gimana? Ya dia mati gitu. Karena persennya itu ya 5 gitu. Yang tertaruh di sana 5. Gimana sih caranya kita supaya ngeresetnya gitu kan? Ngereset di presetnya jadi 0 lagi ya. Kita hidupin aja sih input resetnya ini. 1. Nah, dia bakal jadi 0 lagi. Terus gimana caranya supaya langsung cepat menuju preset gitu kan? Nah, menuju preset langsung. Nah, itu kita hidupinnya si push button yang ini, yang set. Jadi kita pencet on, kita high kan, dia bakal langsung preset 5, langsung ke preset. Betul. Terus ini E sama F-nya apa sih? Sebenarnya E sama F tuh aku jujur kurang tahu fungsinya. Maksudnya fungsi secara apa ya? Dipakainya itu untuk apa gitu. Tapi kalau misalnya ya aku jelasin aja langsung di sini gitu. Jadi si E itu kan down count overflow ya. Jadi dia itu ketika dia down melebihi gitu, melebihi downnya gitu. Dia bakal aktif, si E-nya bakal aktif gitu. Contohnya, contohnya set aja. Nah, ini kan persennya 0 ya, persennya 0. Ketika kita turunnya lagi, nah E-nya yang aktif. Jadi dia ketika udah 0, tapi kita turunin lagi gitu, E-nya aktif. eh Mungkin kalau untuk kasusnya mungkin ini bisa untuk proteksi sih mungkin kemungkinan ya. Aku juga belum pernah lihat contoh kasus nyatanya gitu. Kemungkinan untuk proteksi gitu. Nah, terus yang F ini apa sih? Yang F ini tadi up count overflow. Jadi ini kebalikannya. Gitu. Jadi kalau presetnya ini udah maksimal, gitu, udah maksimal nih, udah maksimal buat kita up kan lagi, nah yang nyala itu yang F gitu. Begitulah. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain dulu nih. Tanya aja dulu masalah timer dan counter. Sebelum kita lanjut lagi, masih ada beberapa waktu ya. Kita mau langsung kuis-kuis nih. Langsung mau masuk kuis aja. Tanya aja dulu. Mohon maaf banget ya guys ya. Pak, aku juga kurang tahu kenapa tadi ini share screen-nya aneh gitu. Share screen-nya aneh. Jadi mohon maaf banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin masih ada yang bingung, tanya aja nggak apa-apa kok. Tanya-tanya aja. Aman-aman. Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita langsung ke contoh jadi kasus, Pak. Contoh jadi kasus. Soal latihan, kuis. Hmm, pindah share screen dulu. Nah, oke, udah kelihatan ya? Nah, ini ya, kebalik dulu. Nah, ini
Ini kalau yang masih belum tahu apa nama filenya, ini nama filenya PNID. Jadi ini piping and instrument drawing. Pipe instrument drawing apa diagram? Koreksi kalau saya lupa kok. Ya. Nah, eh, sebagaimana yang sudah dinotis sama Mas Iqbal lah, Mas Iqbal di pertemuan satu. Jadi PNID ini emang acuan bagi para apa ya, para para orang di engineer lah, orang proses, orang instrumen, bahkan orang mekanikal sekalipun itu kadang mengacunya ya PNID gitu. Nah, di sini ada contoh kasus. Nah, itu di sini ada simulasi gambarnya. Di sini ada tangki, di sini ada level switch height, ini tanda level switch height. Terus di sini ada electrical sinyal, ini di indikator. Terus ini ke pump, ini logo pump. Di sini ada motor, motor valve elektrik. Tuh. Terus ini ada saluran kuras gitu. Jadi di sini kalau misalnya file PNID yang proper itu kadang kalau kita kayak gini nih dia kadang ada muncul menuju file berikutnya gitu atau menuju file apa gitu biasanya di sini. Oke, di sini langsung aja kita ke contoh soal ya. Kontrol filosofi. Pertama, asumsikan pompa berada dalam kondisi normal on. Saat kontrol mendapat input dari LSH, jadi ada input masuk ke time dulu, timer dulu. Ini timer apa nanti silahkan dicoba ya, teman-teman teman cari. Valve akan open setelah 3 detik. Yang kedua, emergency shutdown dapat menutup valve setelah 5 detik. Pompa akan menyala saat valve terbuka. Yang lima, pompa harus mati saat valve tertutup. Dan ada waktu-waktunya juga, ada setelah 4 detik, setelah 4 detik. Ya, mungkin teman-teman bisa coba dulu ya, coba dulu ngerjain ini. Ini timer semua sih ya, ini timer semua. Belum ada counternya, ini masih timer semua. Ini bisa teman-teman cari nanti yang mau pakai timer on apa timer off gitu. Atau ada time pulse juga gitu. Coba teman-teman kerjain dulu gitu. Yang tunggu sampai 11.30 kayaknya aman lah ya. 5 menit. Oke, coba juga teman-teman. Sambil aku mencari. Ini kenapa tadi share screen kok aneh ya. Masih aspek.
Oke, ada yang udah coba ngerjain. Kalau misalnya ada yang coba, ada yang udah saya rasain, rasain aja. Kalau aku tunjuk, tunjuk, ini ada Mas Fadlul tidak Mas Fadlul? Oh, Mas Fadlul bisa, Mas Fadlul. Oke, Danastri coba Danastri. Saya nggak Danastri. Iya, gimana Mas? Udah coba belum? Mungkin bisa Tes, apakah suara saya terdengar? Iya, suara. aman, aman, aman. Bisa, bisa. Halo, Udah coba apakah belum? suara saya terdengar? Udah masuk. Udah dicoba belum? Udah Mas, udah nyoba yang nomor 3. Ya, mungkin bisa di subscribe, bisa diliatin dulu gitu. Kalau kita sama-sama belajar di sini. Atau misalnya ada partisipan lain yang berkenan, bisa langsung resen aja, langsung share screen nggak apa-apa kok. Langsung share screen. Wah, nih, Mas, Mas Fadlul. Boleh nih langsung dicoba Mas Fadlul. Eh, oke Mas, tolong dikoreksi ya kalau salah nanti. Oke, Saya perlu share screen ya Mas, berarti. boleh, boleh. Eh, Langsung. nah, izin share screen ya Mas. Mungkin seperti ini yang udah saya buat tadi. Heeh, Eh, untuk yang pertama, jadi mulai dari sebentar. Kontrol filosofi asumsikan pompa berada dalam kondisi normally on. Saat controller mendapat input dari LSH, valve akan open setelah 3 detik.
Nah, yang bagian situ saya bikin di sini. Jadi ada LSH-nya sebagai input, lalu LSH akan menyalakan valve di ujung sini setelah timernya berjalan selama 3 detik. Eh, ini langsung saya simulasikan atau Boleh Mas, boleh. Coba. ya? Masuk aja coba, boleh. Terutama input LSH-nya masuk. Nah, di sini timernya berjalan 3 detik, baru valve-nya menyala. Itu untuk yang nomor 2 tadi. Lalu untuk nomor 3, emergency shutdown dapat menutup valve setelah 5 detik. Nah, di sini saya membuat eh, apa input dari emergency shutdown buttonnya masuk ke timer dengan presetnya 5 detik. 5 detik di sini. Nanti ini akan menyalakan status emergency shutdown dan status emergency shutdown akan me- memutus apa sambungan di sini sehingga valve-nya akan mati. Eh, saya coba ya, Mas. Nah, di sini emergency shutdown, timernya berjalan. Setelah 5 detik, baru valve-nya mati di sini. Lalu yang keempat, pompa akan menyala saat valve terbuka. Pompa akan menyala saat valve terbuka. Oh iya tadi berarti. Di sini kita matiin dulu emergency shutdown-nya. Nah, di sini kan kita valve-nya udah menyala tadi. Apa saya matiin dulu ya? Mungkin. Eh, oke. Ulang dari awal ya, Mas. Pompa akan menyala saat valve terbuka setelah 4 detik. Nah, di sini kita ulang lagi dari LSA-nya menyalakan valve setelah 3 detik. Lalu saat valve menyala, dia akan menyalakan timer yang TON di sini. Hmm. Setelah 4 detik baru memberi eh, apa? Menyalakan pompanya di sini. eh Selanjutnya berarti pompa harus mati saat valve. Ini maksudnya saat valve mati ya, Mas? Iya. Oke, berarti tadi eh apa ya? TON ini kan tadi katanya menyala apa ya? eh, Kalau saya memahaminya itu memberi jeda untuk menyalakan, sedangkan yang Hmm. TOF itu memberi jeda untuk mematikan. Matikan. Nah, Berarti kita matiin aja LSH-nya di sini, valve-nya mati, terus TOF-nya mulai menghitung sebelum pompanya mati, 4 detik gitu. Mungkin seperti itu, Mas. oke. Apakah sudah benar? Oke, udah benar kok secara urutan urutan tuntutan tuntutan soal udah benar. Oke, terima kasih Mas Padul ya. Oke. Terima kasih Udah. banyak, Mas. Saya stop share ya. Oke. 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 Oh, ya. Oke, ini ada quiz kedua nih. Nah, quiz kedua ini, nah ini baru ada sistem counternya ya, sistem counternya. Jadi dia ibaratnya dalam sebuah kebun gitu. Ada beberapa apa?
beberapa apa, storage tank gitu yang dia bakal mengaliri air gitu. Jadi si airnya ini bakal dikeluarin. Nah, ini mekanisme pengendaliannya, valve akan terbuka dan tertutup untuk mengeluarkan air hingga pressure tercapai. Jadi dia buka tutup sebanyak 15. Nanti kalau udah 15, tangkinya diisi oleh pompa gitu. Maka pompa akan hidup untuk mengisi tangki, nah, selama 10 detik gitu. Mungkin bisa coba dikerjakan sampai 11.46 ya. 11.46 gitu, coba dicoba dulu gitu. Ini ada counternya, ada counternya, ada timernya. Oke, udah 11.45, mungkin ada yang bersedia buat mengajukan. Langsung rasain aja atau subscribe aja langsung boleh kok.
Kak, aku mau jawab apa? Mungkin bisa dikoreksi kalau salah, tapi Oh ya, boleh, boleh. Langsung aja. Langsung aja nggak apa-apa langsung. Suaranya, suaranya masih di mute. oh ya maaf. Jadi ini kan ada valve atau pompa yang terhubung ke CU. Nah, misalnya apa namanya valve-nya nanti hidup sampai 15 kali, dia akan nambah terus sampai 15 gitu. Dan yang kayak kalau valve-nya hidup, dia akan nambah satu di sini. Nah, setelah valve-nya nanti hidup 15 kali, apa sesuai dengan presetnya, nanti di sini akan ada apa ya, kayak akan mengisi tangki selama 10 detik. Dan kemudian kalau misalnya udah 10, 10 detik mengisi tangki, nanti kan di sini eh, akan hidup dan di sini start pumpnya juga misalnya 10 kan ini take off. Jadi kalau misalnya dia mati, misalnya dia udah memenuhi presetnya, dia akan mati dan kemudian akan masuk ke sini sebagai resetnya. Jadi dia akan mengulang lagi dan menciptakan loop. Mohon maaf kalau ada yang salah. Oh ya, ini udah bener kok. Tapi mungkin ini sih tambah tambah room satu lagi buat kan itu kan dia kan bakal nge-energize si star pompa. Jadi di room selanjutnya tuh dia bakal ke kontak terus bakal ya buat garis lurus saja buat ke pompa on gitu ibaratnya indikator pompa on. Tapi itu udah benar kok yang di counter itu timer udah benar. Oke, oke, makasih. Makasih Mbak Kezia, makasih Mbak Kezia. Oke, mungkin hmm, udah saya cukupkan untuk materi hari ini ya, karena udah terlalu lama dan mungkin mohon maaf juga mungkin ada beberapa apa kendala-kendala tadi ya, kendala-kendala tadi gitu. Terus mungkin bagi beberapa orang yang mungkin ngerasa tadi ini gimana sih tadi caranya gimana, mungkin bisa apa isi spreadsheet di Q&A ya, Q&A ya. Nanti coba tak jawab dengan tulisan lah sejelas mungkin supaya paham gitu. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung gitu. Oke. Mungkin selanjutnya saya kembalikan dulu lah ke Mbak Chandra selaku MC. Nanti kita bakal kasih soal sedikit kedua. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya. Kepada Mbak Chandra mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah menyimak materi dari awal hingga akhir dan bertanya. Untuk pertanyaan yang tidak sempat terjawab, panitia akan mengakomodasikannya di spreadsheet Q&A. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu pemaparan study case kedua oleh Kak Amar. Soal study case ini akan teman-teman kerjakan selama seminggu ke depan dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Jadi, kepada peserta tolong diperhatikan dengan baik-baik ya.
Ini untuk minggu depan ya, study case kedua. Jadi ya, emang konsepnya itu kita bakal ngasih study case untuk minggu depan, yang dimana materi minggu depannya itu yang kita jelaskan di minggu sebelumnya gitu. Jadi nanti berurutan gitu. Jadi minggu depan menjelasin study case sama materi apa, buat study case lagi minggu depannya lagi. Kayak gitu. Nah, ini untuk study case minggu depan. Nah, ini kelihatan kan ya, share screen-ku ya. Ini. Nah, ya. Nah, ini ada contoh ilustrasinya lagi ya. Jadi sistem pengisian tangki dengan kontrol waktu dan penghitungan siklus. Nah, tuh. Nah, di sini deskripsi di sebuah kilang minyak terdapat tangki penampungan yang harus diisi secara berkala dari sumber produksi. Proses pengisian ini merupakan kontrol untuk mencegah overfilling dan memastikan efisiensi operasi. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi yang perlu diimplementasikan ya. Di sini Di sini pengisian dilakukan setiap 6 jam secara otomatis. Nah, teman-teman mungkin buat coba simulasinya nggak harus dicoba selama 6 jam juga ya. Itu bisa coba teman-teman praktekin 3 menit gitu, atau berapa menit ya, atau berapa detik lah yang singkat-singkat aja gitu. Nah, di sini karena apa ya? Ya pengen coba agak seru aja gitu. Jadi kayak kelihatannya agak ribet, tapi tetap asik lah pokoknya gitu. Jadi nah, kalau untuk mempermudah teman-teman nanti buat simulasi sendiri di mesin Expert, itu bisa teman-teman sesuaikan waktunya gitu. Nah, jadi di sini ada dilakukan setiap 6 jam secara otomatis. Jadi di sini bisa teman-teman bikin time delay-nya gitu ya. Entah time on atau time off gitu. Yang dimana nanti setelah time on selesai itu bakal nge-energize coil. Nah, coilnya bakal nge-energize kontak. Tuh, itu bisa coba teman-teman coba. Kemudian di sini ada jika level tangki mencapai 10% kapasitas sebelum 40 menit, pengisian dihentikan. Nah, di sini juga ada level tangki mencapai 90% kapasitas. Nah, ini teman-teman bisa pakai analog input ya, boleh memakai analog input, atau mau pakai digital input juga nggak apa-apa sih. Tapi yang jelas dikasih tanda lah ini bahwa buat input 90% gitu, atau kalau mau coba pakai analog input juga monggo gitu. Kemudian di sini ya ada implementasi logical ladder-nya, bisa teman-teman baca sendiri. Di sini ada time on delay, ada counter up, ini ada inputnya, level tangki, terus outputnya katup, alarm, terus di sini ada proses logika yang bisa teman-teman baca sendiri gitu. Mohon maaf, Kak Amar, ini untuk share screen-nya belum kelihatan ya. Izin interupsi. Oh iya, kayak udah aku tampilin tadi. Apa ngelag ya? Ini hmm, di tampilan Zoom-ku udah kelihatan sih. Ini di sana belum ya? Kalau sekarang udah belum? Belum juga, Kak. Nah, waduh, laptopku kenapa? Belum juga ya? Belum, Kak. Oh, ini sudah aman. Oh, udah aman. Oke. Oke, udah aman. Kalau aku scroll kelihatan nggak? Sudah, Kak. Oh ya, oh ya, oh ya. Ini intinya study case untuk minggu depan lah ya. Minggu depan di sini ada ilustrasinya. Di sini udah dihadirin ilustrasinya. Terus di sini intinya menggunakan apa? Ya, time on atau time off timer yang mana dikiranya nanti cocok buat si soalnya. Dan di sini juga ada counternya gitu. Gitu. Nah, di sini tadi yang aku bilang mencapai 90% kapasitas ini bisa, nanti kalian bisa boleh pakai input analog atau input digital, terserah kalian ya, bebas. Tapi intinya jelas lah. Oh ini input buat sensor gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalian pakai si input analog gitu. Yang udah aku jelasin tadi di pertemuan. Terus di sini ada rincian implementasinya.
pakai time on sama counter up. Terus di sini ada inputnya level tangki, outputnya katup, sama alarm. Nah, setelah 100 siklus, nah 100 siklus nih berarti kita pakai ya pakai apa, jadi bisa teman-teman tebak sendiri nanti setelah 100 siklus. Nah, di sini ini banyak lah rincian. Nanti ya ini bakal di-share juga lah sama panitia dan bisa teman-teman kerjain lah. Oh ya, di sini tadi yang aku bilang ya, di sini kan setiap 6 jam ya. Di sini teman-teman simulasinya nggak harus 6 jam ya. Ya, bisa teman-teman sesuaikan lah berapa menit, 2 menit gitu sesuai kebutuhan gitu kan. Nggak mungkin kalian bakal nungguin selama 6 jam gitu kan. Ya, sesuai aja gitu di simulasi. Di sini emang dibikin asik sih ya, bukan dibikin ribet ya, biar teman-teman belajar juga gitu. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk hari ini. Aku minta maaf banyak banget ya, karena tadi banyak kesalahan teknis, entah itu share screen-nya, entah itu mesin expertku gitu. Kalau teman-teman nanti masih banyak yang bingung ya, kan boleh tanya aja di spreadsheet, nanti bakal kita jawab lah sebisa mungkin lah dengan tulisan yang mudah dipahami gitu. Itu mungkin itu aja sih buat hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Aku mohon maaf sekali lagi dan aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan aku kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kak Amar. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pertemuan ketiga ini. Sebelum kita menutup acara hari ini, mari kita dengarkan kesan dan pesan dari beberapa peserta. Apakah ada dari kalian yang ingin menyampaikan kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Kalau ada, boleh banget langsung on cam dan on mic ya, teman-teman. Berhubung waktunya juga mepet, aku langsung aja tunjuk ya, teman-teman. Untuk Kezia, apakah bisa untuk memberikan kesan dan pesannya selama ikut kegiatan hari ini? Gimana nih untuk kesan dan pesannya hari ini? Nah, untuk peserta lainnya bisa menuliskan kesan dan pesannya pada Google Form yang sudah kami berikan di kolom chat ya. Ya, hari ini sangat informatif sekali sih, bisa apa ya, menambah wawasan. Dan tadi saya juga udah nyoba-nyoba di mesin expertnya kan, dan berhasil walaupun agak waktu disuruh jelasin agak bingung sih. Mungkin apa, untuk stresnya bisa di apa ya, ditingkatkan lagi. Dan mungkin mm, terima kasih ya atas kesempatannya buat tadi mencoba simulasi langsung di depan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Kezia atas pesan dan pesan yang sudah diberikan. Nah, sekarang mari kita lakukan sesi dokumentasi bersama-sama. Silakan aktifkan kamera Anda untuk tank media. Kami persilakan untuk mengambil foto. Oke, baik. Eh, saya foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, apakah sudah dari tim media untuk mengambil fotonya? Ya, sudah.
Terima kasih untuk Tank Media. Nah, sudah di akhir pertemuan ketiga ini, jangan lupa pertemuan berikutnya akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2025, dengan pembahasan study case ketiga. Dan jangan lupa untuk mengerjakan study case-nya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan selamat siang semuanya. Terima kasih.